Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Ya, hari ini kita masuk ke pertemuan kedua. Kita hari ini akan discuss bagaimana novelty itu. Novelty khususnya di dunia kesehatan. Tapi saya disclaimer dulu bahwa yang banyak akan saya ceritakan lebih ke arah yang gizi. Teknologi di gizi, teknologi di makanan, atau kesehatan secara umum. Belum ke arah spesifik ke keperawatan. Karena saya tetap fokus sama saya aja. Kecuali teman-teman mau membantu. Nggak apa-apa, kan laptop. Nah, saya disclaimer dulu bahwa informasinya adalah kesehatan secara umum, ada beberapa yang mengarah ke gizi. Kenapa? Saya tidak memiliki pengetahuan khusus terkait dengan dunia keperawatan, satu. Yang kedua, teman-teman keperawatan juga bisa sangat terlibat di bidang yang gizi. Karena kalian fokus di 9 kebutuhan dasar manusia, salah satunya adalah makanan. Gitu, oke? Jadi nanti kita akan diskusi bagaimana novelty, bagaimana kita mencari novelty, teman-teman sebagai seorang manusia, sebagai seorang calon tenaga kesehatan hmm, di dunia kesehatan menghadapi revolusi industri 4.0 ataupun juga era society 5.0 gitu. Oke, Mbak Tista ya. Kalau kamu pindah ke situ saya lupa kalau kemarin ada di sini, Mbak Kacamata kemarin ada di sini gitu ya. Saya nggak akan hafal namamu, tapi saya akan scanning kalian ada di mana. Kalau kamu duduk di situ, terus saya akan hafal. Oke. Tapi kalau moving seriously saya nggak akan hafal, tapi nggak apa-apa ya. Itu membuat otak saya harus kerja terus, kerja terus, kerja terus. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini belum ada di slide kalian. Baru saya dapetin tadi pagi. Ketika scrolling, langsung nemu foto ini, tak cari promptnya, tak masukin ke PowerPoint. Tadi jam 8:05. Saya masukin segera. Kalau kemarin saya dapat komentar, teman-teman berkomentar terkait nenek dan perempuan usia muda 18 tahunan itu, kerutnya tidak realistis. Saya kemarin yang ternotis itu ingatnya. Bagaimana dengan perempuan ini? Cukup realistis tampilannya? Bahkan seperti teman-teman apa namanya pengurus himpunan dan yang lain gitu ya, mereka dia menggunakan eh, kemeja namanya korsa merah. Tapi kalau kalau kalian cermati ini maaf ini namanya kira-kira nama dia atau nama apa? Kalian baca promnya, nggak kelihatan ya? Buatkan saya gambar file detailing seorang wanita muda Indonesia usia 20 tahun yang cantik dengan body ramping, bobot badan 48 kilogram, raut wajah V-shape dan kulit yang natural, tidak terlalu halus dan pori-pori terlihat sangat cair. Realistis di foto kamera dan profesional. Foto ini akan digunakan sebagai katalog. Wanita tersebut berpose dengan percaya diri, layaknya seorang model. Ia berdiri tegak dengan tangan terlipat di dada, ya, jelas ya. Terus kemudian memberikan kesan tegas namun tetap ramah. Wajahnya menampilkan ekspresi tenang dengan senyuman tipis yang bersahabat. Wanita ini memakai seragam lapangan berwarna merah marun, lengan panjang, dengan satu kantong di bagian dada kiri. Ini ada berapa kantong? Stop berarti ya. Di bagian dada kanan, oh iya enggak? Satu kantong di dada kiri, betul enggak? Di dada kiri ada satu kantong. Di bagian dada kanan terdapat papan nama berwarna putih tulisan Falafel konveksi. Ini iklan konveksi. Gitu kan? Di lengan kiri terdapat bendera merah putih, bendera Indonesia yang dijepit. Kelihatan kalau dia dijepit. Ia memakai hijab pashmina warna hitam dan tertutup oleh hijab. Kulit wajahnya terlihat bersih, cerah, pencahayaan alami merata, menciptakan detail seperti tekstur kulit dan kontur wajah. Kelihatan kalau kalian nampak jelas kalau di laptop saya kelihatan banget. Shadow-nya jelas. Tidak putih semua, tidak coklat semua.
Bawahannya yang pakai adalah rok warna hitam menciptakan keserasian yang cantik dan menyegarkan dengan atasnya. Latar belakang putih seperti di studio foto, buatlah serealistis dan sedetail mungkin dengan pencahayaan yang sangat bagus. Sudut pengambilan data lurus sedikit pop up, komposisi memperlihatkan pencahayaan siang yang lembut tanpa bayangan yang keras, memberikan keseluruhan dan jujur. Kayak keseluruhan mencerminkan suasana santai juga percaya diri. Foto diambil menggunakan kamera canggih ala fotografer profesional. Buat detail dan serealistis mungkin dengan zoom 9 kali. Kalau promnya jelas, hasilnya sesuai. Tapi bukan itu yang akan saya sampaikan. Teman-teman pernah pakai ChatGPT atau etc. Apapun itu? Pernah. Sebenarnya komputer menuliskan itu atau komputer membantu mencarikan itu. Mencari datanya. Bu, apa misalnya? Pernah pakai untuk apa? Sebutin aja enggak apa-apa. Bikin tugas. Apa promnya? Enggak apa-apa. Enggak ada doseners yang jadi subscriber saya kok. Mereka nggak tahu kalau saya upload di YouTube. Yuk, tugas apa? Promnya aja, nggak usah nama mata kuliahnya, tapi promnya. Ini mana? Ayo, biar diskusinya lancar. Ya, nggak apa-apa. Pakai ChatGPT nggak apa-apa. Saya nggak akan menghukum. Ya, gimana Mbak? Mbak, promnya, promnya. Apa yang kamu tulis? Apa yang kamu perintahkan? Tapi coba sampaikan ke kita. Enggak apa-apa, ayo. Oke. Apakah materi itu, apakah informasinya bisa dijawab? Saya ganti. Apakah setiap pertanyaan prompt buatlah X, buatlah Y, apapun itu, pasti bisa dijawab? Pasti bisa dijawab? Ada kemungkinan tidak bisa dijawab? Kalau itu kayak lebah. Yuk, angkat tangan biar saya kenal. Saya kenalnya cuma Mbak Ista, Mbak Pun. Hilang Mbak Putri. Nah, kalau udah pindah di sana, saya pindah. Kemarin nggak pakai kacamata, sekarang pakai kacamata. Ayo, angkat tangan. Apakah mungkin promnya tidak bisa dijawab? Maaf, saya tidak bisa menjawab, atau maaf, tidak ketemulah masalahnya. Hasil yang Bapak minta. Mbak Rifka. Ya. Kalau misalnya mungkin ada yang tidak bisa dijawab sama AI itu terkait dengan sebagian kali. Misalnya saya Bapak, saya punya saya dan nggak punya saya itu belum bisa jawab karena tidak ada informasi di sosial media tentang kami. Ya, jadi kan saya pernah tanya ke Grok, tahu Grok? Ya, terima kasih Mbak Tisna. Saya tanya ke Grok, siapa dia? Maaf, saya tidak menemukan informasi tentang tersebut, nama tersebut. Silahkan berikan nama yang lebih detail. Saya tulis, siapa itu Dian Setiaji. Baru semuanya. Dian Setiaji adalah gini, ketemu. Siapa Dian Yunanto Setiaji? Tidak ketemu. Karena memang saya nge-brand nama saya di sosial media cuma nama akhir sama nama tengah, nama awal saya saja. So, ChatGPT atau apapun itu, mereka akan memberikan jawaban kalau jawabannya ada di internet. Jadi kalau coba buatkan rangkuman tentang apa mata kuliah paling susah di keperawatan, anatomi. Susah anatomi. Padahal tubuh kita sendiri ya. Anatomi bagian mana?
Sistem apa? Sistem saraf. Saraf. Oke. Tolong buatkan rangkuman mengenai anatomi sistem saraf manusia. Bisa nggak dibikin sama AI? Bisa, karena yang membahas tentang anatomi sistem manusia sudah berjibun. Banyak banget. Banyak sekali. Saya bisa tulis. Sehingga bisa nggak kita ambil simpulan bahwa apa yang tertulis di atau apa respon, apa jawaban, apa yang tersampaikan oleh AI tersebut itu sebenarnya ada informasinya toh? Itu cuma membantu kita nyari aja toh? Jadi kalau kita cari source-nya kan juga sebenarnya ada toh? Kalau saya tanya, apakah siapakah hmm, Mbak Trista bla 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 bla. Kalau kamu orangnya analog, adakah data tentang Trista? Tidak akan pernah ada. Kecuali ada data itu di sosial media. So, apa kalau kalian nanya sesuatu tulisan, jawabannya tulisan, harusnya informasi tulisan itu ada. Betul tak? Sampai sini clear ya? Apa kaitannya sama ini? Kamu bisa ngambil apa? Kenapa saya ngasih ngasih eh, pengantar seperti itu? Tadi dengan kata, kalimat, yang jawabannya kata, tapi saya menunjukkan prompt dan foto. Kira-kira apa yang kalian mau eh, tebak? Kenapa saya mengarahkan ke ini? Kira-kira apa simpulannya? Apa yang mau teman-teman sampaikan? Kalau tadi jelaskan soal mengenai metabolisme, mengenai anatomi, bla bla bla, promnya tulisan toh, jawabannya juga tulisan toh, dan tulisan itu ada di internet sebenarnya toh. Kita hanya untuk minta dicarikan toh. Coba carikan data, kemudian dirangkum, gitu kan? Sebenarnya data itu sudah ada toh. Kita cari sendiri sebenarnya bisa nggak? Bisa. Tapi kan kita capek, nggak punya waktu dan yang lain misalnya. Dicarikan biar cepat. Apa kaitannya kalau ini? Maka terkait foto ini, kira-kira apa yang mau teman-teman sampaikan? Ini baru jadi diskusi saya tadi malam sama salah satu dosen di UNS. Ketika saya upload materi hari kemarin. Wah, gini, gini, gini ya Mas. Oh, ayo kira-kira apa? Kalau tulisan, itu datanya ada tuh. Ada yang buat jurnal lah, ada yang bikin buku lah, ada yang mungkin nulis diktat kuliah lah, terus kemudian dicarikan oleh sistem, diberikanlah ke kalian. Kalau saya mintanya, buatlah saya gambar high detailing. So, apa yang mau kalian simpulkan? Ini kan? Oh, prompt saya kurang jelas. Ini kayak saya ngomong sama IA itu, prompt harus jelas gitu kan? Ketika saya menyampaikan seperti itu, apa yang teman-teman terlintas di teman-teman ketika hasilnya gambar seperti perempuan ini, apa yang terlintas? Apa? Kalau saya minta tulisan, kasihlah sama ChatGPT sama Grok tulisan. Walaupun kemarin Grok sempat ribut soal Studio Ghibli. Nanti soal itu mungkin 2-3 bulan yang lalu eh, buatlah foto ini diupload ke Grok toh. Ada yang ngikutin FOMO sama itu enggak? Ngupload foto terus buatlah dalam bentuk Studio Ghibli. Yuk jadi ribut sama Ghibli karena Ghibli membuat gambar aja luar biasa lama. Terus Grok ternyata cuma 5 menit. Ngikutin itu? Ya, oke. Posting tulisan, muncul tulisan. Posting prompt, kita minta gambar, muncul gambar. Maka kira-kira apa yang mau terlintas?
Kalau nanya soal metabolisme, soal anatomi, tentang anatomi itu ada nggak di internet sebenarnya? Ada. Kamu tuh cuma minta tolong carikan, saya capek. Kan gitu tuh. Dengan lemari yang panjang, isinya filing, sama sistem komputer. Ini, gitu tuh. Terus kalau ini, buatkan saya gambar, bla 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 bla, sangat detail. Kira-kira apa yang terlintas? Apa? Tidak apa-apa, Mbak. Ayo. Eh, saya selalu ngomong di kelas gizi, tidak boleh kita inferior. Inferior itu mental inlander, mental terjajah. Sehingga kalau mau bersuara, nggak boleh. Nggak boleh bersuara. Nggak boleh berpendapat. Saya selalu ngomong kayak gitu. Teman-teman harus ngomong. Pendapatnya apa? Saya dididik seperti itu soalnya. Pengen tahu apa? Saya, Pak. Nah itu saya suka. Apa yang terlintas ke kalian, di kalian? Dengan satu slide ini, promnya sangat jelas, sangat detail, tampilannya juga sangat detail. Tapi tadi saya ngasih analogi. Kalau penggunaan ChatGPT, Mbak minta anatomi, muncul sangat jelas. Bahkan dosen ketipu. Pak, pinter-pinternya mahasiswa sekarang. Karena promnya jelas. Keluarnya juga jelas. Bagaimana dengan gambar ini? Kira-kira apa yang terlintas? Hmm? Anyone? Speak. Tidak ada yang terlintas. Cuman, wow, cantik, detail, bagus. Itu dong. Kita masih di level pengguna kalau kayak gitu. Penikmat aja. Nggak bisa kritis. Kira-kira apa yang mau dikritisi? Ya, no one? Mbak, siapa namamu? Biar saya ingat. Mah Helena. Oke. Tapi ya terima kasih Mbak Helena, pendapatmu saya hargai. Tapi bukan tentang itu. Analoginya tadi tentang saya tanya soal teman-teman menggunakan ChatGPT. Ada nggak data anatomi di internet? Ada nggak data tentang Tista di internet? Maka kalau kamu nanya tentang Tista, dijawab nggak? So, saya nanya promnya lengkap seperti ini, ada hasilnya nggak? Apa yang terlintas di pikiran kalian? Siapa namamu? Tias. Mungkin nggak tahu mengenai apa, tapi dia udah pernah diupload kita sekarang. Kosannya juga diupload, pernah diupload dan banyak kosan di internet. Dan semuanya itu random gitu dari babnya, kosannya. Namanya itu nggak tahu nama siapa. Tangannya mungkin beda dari tangan. Mukanya itu udah pernah ada. So, yang mau simpulkan sama Mbak Tias, apa ya itu simpulanmu? Apa suggest dari kamu? Apa yang kamu bisa sarankan untuk orang kita semua? Apa yang disampaikan Mbak Tias mulai berkelit-kelit. Ayo, pagi-pagi, mete. Tapi kan bahasan kita bukan mata kuliah yang ribet. Ini mata kuliah santai-santai aja. Tapi bukan berarti teman-teman tidak kritis. Harus kritis, karena ini jadi masalah. Inilah literasi saya ngomongnya, bukan digital. Saya nggak akan ngajari kalian bikin prompt. Nggak, itu bukan ranah kita. Itu nanti kalau ada produk baru, digital, sistem digital, lah itu urusannya mereka. Kita belajar literasi, karena ini mata kuliah yang untuk umum. Apa kira-kira? Kita harus ngapain? Kita harus bagaimana?
Karena Dia nggak bilang, dia nggak penting sama dia kepentingannya itu tidak tidak bahaya. ini wajah siapa? Nggak ada yang tahu. Ketika minta prompt orang Indonesia, maka sistem akan mencarikan orang-orang yang punya akun sosial media, terupload di internet. Bukan sosial media aja ya, diupload di internet. Ada koran online, diupload di internet juga tuh. Wajah orang Indonesia. Kayak apa tuh? Perempuan, pemilihan perempuan. Usia 20 tahun, ambilnya 20 tahun. Kemudian itu gabungan. Wajahmu, 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 wajahmu. Dikombin, udah jadi satu. Saya punya video, tapi nggak saya upload, belum saya upload. Video AI 2023, 2 tahun yang lalu. Promnya Will Smith makan spaghetti. Oh masih jelek, masih kayak Sri Mulat makannya ke mata, mulutnya terlalu lebar, oh jelek banget. Kita mungkin ketawa karena videonya elek gitu. Tapi itu 2023 loh. Teman-teman aja masih belum kuliah. Itu videonya jelek. Promnya sama, dilakukan Mei 2025. Sudah mirip seperti Will Smith makan. Sangat smooth. Tidak ada error sama sekali. Sudah sangat bagus. Dalam 2 tahun ketemu perkembangannya. Itulah kenapa kalau materi saya harus perbarui. Informasi tahun lalu, file presentasi yang tahun lalu, saya masih menggunakan foto yang mulutnya cuma gerak-gerak. Pernah lihat video foto doang, terus kemudian mulutnya ngomong, menjelaskan sesuatu. Itu tahun lalu masih relevan. Tahun ini ya sudah jelek. Tahun ini bagusnya ya video kemarin. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Tengah sama Khofifah Jawa Timur dipalsuin semua dan kegocek 100 orang. Bahkan ngeluarin uang toh kan mereka bukan lagi video kalau foto cuma ngomong-ngomong doang, ngapus itu. Bisa aja bilang kayak gitu. Tapi kalau video sudah sangat susah. So perkembangannya dalam 1 tahun luar biasa kencang banget. So ini fotonya siapa? Nggak tahu. Kalaupun disebarluaskan ke Indonesia, kayaknya mirip Mbak. Tapi kok kayaknya matanya kurang deh. Matanya mirip Mbak. Pipinya mirip Mbak misalnya. Dagunya mirip Mbak. So itu kombinasi. Khawatirnya adalah kalau teman-teman ngupload sesuatu, mungkin akan dijadikan sebagai literatur oleh AI ketika minta prompt tertentu. Betul kan? Bahayanya apa? Ya kalau cuma buat huri-hurian kayak gini, diupload di sosmed tidak ada masalah. Lah kalau ternyata dibuat pakai kejahatan, dipakai buat pinjol, kita nggak tahu. Karena KTP, bisa aja KTP saya pakai KTP saya, tapi ketika di AI kan, fotonya bukan foto bapakmu, kakakmu, dan yang lain. Iya kan? Kecuali orang ternama presiden. Nah, ini kemarin ada prompt untuk Presiden Putin sama dari Iran. Nah, karena mereka orang yang sudah terkenal, fotonya sudah satu doang di internet yang cuma itu, nggak mungkin kombinasi. Atau Jokowi, buatkan foto gambar Jokowi sedang A B C D F G. Jokowi cuma satu doang, nggak mungkin dia kombinasi Jokowi A, Jokowi B, Jokowi C, nggak mungkin. Tapi kalau wanita, apa? Ini penting buat teman-teman, kalau nanti punya keluarga khususnya anak kecil, kalau mau ngupload sesuatu, silahkan dicoret mukanya, ditutup, di-blur, apapun itu, biar tidak disalahgunakan. Kalau cuman badan, mungkin bisa disalahgunakan. Tapi kalau muka, hati-hati. Saya menyampaikan hal serupa, walaupun ini sebenarnya nanti topik berikutnya ya, tentang bahaya AI. Teman-teman Sarkap, ada kasus senior kalian disalahgunakan fotonya. Ya, saya dari Satgas PPKPT menemukan itu. Ya, dan itu disebarluaskan di internet. Mukanya si A, perempuan itu, badannya entah orang siapa, tidak berbusana. Nah, itu. Jadi hanya karena main-mainan kayak gini.
tapi itu masih kasar. Dia menggunting, buatlah muka ini dengan badan seperti ini. Nah, itu. Mukanya kamu, tapi badannya entah siapa. Nah, sayangnya di sosmed, di-share di sosial media. Ya, so hati-hati. Ini prompt sama seperti tulisan tadi, saya analogikan. Kamu minta anatomi, sudah ada data anatomi, terus kamu dikasih. Kamu minta foto, berarti kan sudah ada foto sebenarnya. Ya kan? Yuk kamu dikasih. Foto siapa itu? Benox. Suatu saat bisa jadi fotomu. Ya, Pak, tapi kan saya tidak cantik, tidak ganteng, tidak gitu. Bisa jadi promnya yang tidak terlalu ganteng, tidak terlalu cantik, itu jadi prom. Ingat ini detailnya sampai berat badan, tinggi badan dan yang lain, jelas. Ya, semakin detail prom, semakin sesuai dengan hasil yang diminta. Ya, itu leading hari ini. Oke, oke. Nah, ini Ganjar itu kapan ya kemarin ya? Pilpresnya itu 2024 ya? Ini tahun apa? Nah ini Februari 2024. Ini saat Ganjar kemarin menjadi salah satu calon presiden. Ada debat waktu itu. Ya, dia menyampaikan nih di Twitternya Ganjar. Mau tanya Lur, tiba-tiba FB, ternyata Ganjar masih mainan FB. Dia ketua agama. Penuh dengan komen warga Vietnam. Warga Vietnam, ini fenomena apa? Tapi sebenarnya dia cuma mau mancing aja tuh. Kalau dilihat dari kontennya, kalian bisa lihat. Ada banyak ada banyak chat yang dituliskan di dalam lini masanya Ganjar bernama orang nampak nama orang Vietnam tapi isinya bahasa Indonesia. Apakah itu orang Vietnam beneran yang bisa bahasa Indonesia? Terus siapa kira-kira? Bot, bot. Sehingga ketika botnya menyerang, maka tulisannya Ganjar akan ter-up terus tuh dengan algoritma yang ada tuh. Semakin tulisan itu banyak yang komentar, tulisan itu akan semakin dibuat naik terus kalau sama sosial media. Jadi kalau kontennya nggak laku malah tenggelam, walaupun itu mungkin bagus. Tapi kalau kontennya jelek, banyak yang menghujat, memuji atau apa, maka konten itu kan up terus. Maka ini diisi konten, tapi isi responnya ternyata jelek semua. Kalau kalian lihat, isi kontennya sama sekali tidak ada yang memuji. Programnya, debatnya nggak ada. Tapi menjatuhkan semua. Ya, saya tidak mau bertujuan untuk mengarahkan ke Ganjarnya, bukan, tetapi mengarahkan ke sistem botnya ini. Itulah kenapa kalau teman-teman kemarin saya sampaikan, kalau ada isu tertentu, yang terbaru itu isu apa tadi malam ya? Hmm? Rinjani, kasusnya Juliana. Kalau kemarin Juliana masih hidup, kok lama nih responnya, gitu toh? Sekarang Juliana sudah meninggal, yang direspon sekarang adalah kalau kemarin yang diserang akunnya Prabowo, diserang sama orang Brasil, tapi itu orang beneran kalau kayak gitu kayaknya. Kayak netizen Indonesia kan kalau kalah main bola, pemain lawan diserang tuh. Nah, ini sama, sampai tutup akun tuh biasanya pemain lawan tuh tutup diaktif untuk komennya, kolom komennya dimatikan. Prabowo kemarin juga sama. Itu masih kondisi hidup tuh, waktu itu Juliana. Nah, sekarang Juliana sudah meninggal, ada responnya lagi. Kalau sekarang sama, yang diserang adalah tim SAR-nya, agamnya, agamnya yang diserang. Padahal dia bikin video bahwa curang banget sampai 90 derajat gini loh. Dan itu bukan cuma 10 meter, 20 meter, 600 meter. Dan itu gelinding terus dia posisinya. Lari ke bawah terus ya. Maksudnya jenazahnya tuh waktu dia hidup tuh dia turun ke bawah, bukannya naik ke geser tapi dia turun ke bawah. Makin jauh. Tapi kan orang mana tahu, mana mau tahu juga gitu kan. Dan sayangnya bukan orang Brasil saja yang komentar, justru orang Indonesia yang nyalahin. Oh itu mau apa? Harus pakai helikopter atau gini gini gini. Teman-teman sekalian, belum tentu yang komen itu adalah manusia. Itu selalu harus ditanamkan dulu sekarang, di era sekarang. Kalau di era dulu, oke lah itu belum ada bot.
Kalau sekarang hati-hati, karena bisa jadi itu manusia. Kalau kamu ikut-ikutan nyerang Prabowo, Pak, bisa jadi kamu bisa kena masalah. Padahal mereka bot. Bukan banyak yang nyerang juga. Kayak orang ketilang kok cuma aku yang ditilang, dia kok enggak. Misalnya gitu. Ingat, ada itu. Nah, saya mau menyampaikan ke kalian, inilah namanya phone farm, ladang telepon. Ya, kita lihat videonya. Ini adalah ladang telepon. Apa maksudnya? Nih. Ini bukanlah taman Bitcoin. Ini adalah phone farm, kumpulan HP tanpa layar yang dikendalikan oleh komputer. Mesin ini bisa menyerangmu, membulimu, bahkan mempengaruhi pilihan politik kamu di sosial media. Pernahkah kamu posting pandangan politik kamu di sosial media dan tiba-tiba diserang akun-akun seperti ini? Ciri-cirinya jumlah followernya sedikit, tapi followingnya ribuan, postingan kosong, atau akunnya private. Jika ya, maka jangan kamu hiraukan, karena sebenarnya mereka hanyalah bot, bukan manusia. Ini adalah bisnis jasa sewa bot. Menggunakan teknologi AI, sistem ini bisa membanjiri komentar sesuai pesanan penyewanya. Biasa disewa oleh para buzzer politik untuk mempengaruhi pilihan orang dan menghancurkan karakter lawan politik. Jadi berhati-hatilah di sosial media, jangan mau pikiranmu dimanipulasi oleh buzzer politik. Ya, buzzer. Kamu bisa dapat duit segera dengan buzzer. Tapi ketika terpilih atau tidak terpilih, kamu akan terpegang sama itu terus. Kalau kalian main di Twitter, ada salah satu buzzer yang sangat terkenal, dapat rumah. Tapi kemudian saya off dari Twitter, habis itu dia muncul lagi ketika isu tertentu muncul. Saya nggak akan menyebutkan namanya karena ini terrecord dan akan terupload di YouTube. Tapi kalau kalian main di Twitter, kalian tahu siapa yang saya maksud. Ya, artinya teman-teman, saya cuma mau menyampaikan, hati-hati sama jari kalian di sosmed. Itu hati-hati banget, serius, Li. Ya, kalian mungkin boleh benci sama A, B, pemerintah, atau siapapun lembaga, atau siapapun temanmu dan yang lain, tapi hati-hati, jangan sampai menyebut nama. Jangan sampai menyebut prom yang jelas, mengarah ke sesuatu. Karena jejak digital selalu ada. Gitu, hati-hati soal itu. Saya menyampaikan tentang itu. Termasuk ketika teman-teman, kemarin kami, waktu saya di UPKI, kami mendapatkan, saya harap mengkritik ya. Orang sekarang kan kalau mengkritik nggak lihat-lihat toh. Kadang ketika tertangkap ternyata masih SMP, masih kecil nih, masih apa namanya, masih sekolah dan yang lain, menyampaikan kritik terbuka, komentar yang kurang mengenakan dan yang, tapi ketika disamperin betul, hijab, nggak ada informasi. Nah, saya waktu di OPKI mendapatkan kritik untuk institusi kita, bahwa ini institusinya ABCDEFG, panjang Pak, di kolom Google-nya, Google Chat-nya ya, apa namanya? Google Maps ya, ada informasi seperti itu. Saya pribadi nggak masalah, karena apa? Sekarang memang zamannya seperti itu. Orang memilih untuk menjadi anonim, pengecut ya, untuk merasa bebas menyampaikan sesuatu dengan tanpa dengan tanpa menyampaikan siapa dia. Jadi nggak berani ngomong. Beraninya ngomong kalau anonim. Apakah betul-betul anonim dan tidak bisa diketahui? Apakah betul-betul tidak bisa diketahui siapa yang menulis? Yes. Saya bisa menemuin siapa tuh cowok yang memosting kakak senior kalian tadi yang mukanya dia, badannya orang. Ketahuan kok. Setiap gadget kita tuh punya ID-nya sendiri-sendiri, namanya IP. Setiap gadget kita tuh ada. So nggak bisa, dan kamu mau ngupload sesuatu kan pakai gadget. Pak, tapi kan bisa di warnet. Iya, tapi kan di warnet bisa disampaikan. Ada CCTV. Siapa yang main ini tadi jam segini sampai jam segini? Nggak bisa lepas kamu dari itu. So kalaupun kamu mau pakai anonim, kamu sorry, kamu jualan konten tertentu karena kamu alter. Sorry saya menyampaikan hal itu. Karena sekarang banyak ya. Itu hakmu. Tapi ingatlah, tidak ada yang rahasia di internet.
Tidak ada yang rahasia. Oke? Saya menyampaikan ini penting karena beberapa teman kalian, senior kalian, banyak yang ada sedikit kelainan. Mereka memposting tubuhnya dan yang lain ke sosial media tanpa muka. Tapi please, ketahuan tetap itu dari siapa. Oke? Tidak ada yang rahasia. Serius, tidak ada yang rahasia. Sayang, ya jangan kayak gitu. Buat teman-teman yang sudah terlanjur kayak gitu tapi hadir di kelas ini, itu hakmu. Saya cuma ngomong hati-hati. Gitu, oke? Saya menghargai setiap pekerjaan dan upaya untuk mencari rezeki kita. Saya tidak akan menjudge itu jelek, dosa, dan salah. No. Tapi saya cuma ngomong hati-hati. Jangan sampai disalahgunakan. Oke? Di Jogja soalnya banyak kasusnya ya. Dan itu tidak eksklusif. Itu kan orang lain, Pak. Tidak. Di sini ada. Oke? Saya menyampaikan itu ya. Oke, kita close soal itu. Kalau mau berdiskusi nanti setelah kuliah aja ya. Saya ngasih teaser-teaser itu aja. Biar teman-teman punya awareness. Kita nggak suci-suci amat. Kita nggak bersih-bersih amat. Ya. Saya kemarin bilang, entah di kelas ini atau kelas sana, komen kalau saya materinya sama, topiknya bisa yang saya sampaikan bisa saja berbeda-beda. Yang rumah sakit semuanya, ya di sini bukan sih? Ya, ini beritanya. Bahwa di Cina sekarang sudah ada rumah sakit yang isinya bukan nakes, bukan manusia, jadi nggak perlu UKOF, nggak perlu STR, nggak perlu kuliah. Yang penting promnya jelas, perintahnya jelas, sehingga ada SOP, ada perintah, aman. Rumah sakitnya disampaikan di sini, jika AI bisa cepat, akurat, dan efisien, kira-kira apa peran yang tidak bisa digantikan oleh dokter, perawat, gizi, manusia. Apakah empati, intuisi klinis, dan tanggung jawab masih relevan? Apakah rumah sakit AI ini menjadi ancaman atau peluang? Apakah Indonesia akan menghadapi hal ini atau tidak? Ini masih di Cina. Di sini disebutkan rumah sakit bernama Agen Hospital dikembangkan oleh Universitas Tsinghua Cina, 14 dokter AI, 4 perawat virtual. Jadi kamu ngapain kuliah kan gitu tuh? Kalah sama AI gitu. Ya, dan bisa menangani 10.000 pasien hanya dalam beberapa hari selama 2 atau sebanding dengan 2 tahun kerja manusia. Kan hemat. Listriknya pateni kabeh aman. Hemat listrik juga tuh. Nggak perlu bayarin BPJS tenaga manusianya ketika sakit. Tapi ini pertanyaan kritisnya. Apakah kalau itu semuanya baik, apakah itu bisa digantikan? Kita bisa digantikan. Apakah empati, intuisi masih relevan? Ada yang pernah menyampaikan ke saya, waktu saya praktek di rumah sakit, sepertinya saya cukup sekali aja deh nanti ke kunjungan ke dokter atau ke tenaga gizi kalau mau konsultasi. Kenapa menyampaikan seperti itu? Kayaknya saya cukup sekali aja deh. Kira-kira kenapa? Saya cukup sekali aja deh kunjungan ke gizi atau ke dokter untuk konsultasi. Enggak lagi-lagi. Kira-kira kenapa? Apa Mbak Helena? Itu asal kamu duduk di situ aja dan nggak pakai seragam, nggak pakai yang lain, saya akan hafal. Apa kira-kira? Cukup sekali aja deh saya ke kunjungan ke dokter ini atau ke ahli gizi ini atau ke perawat ini. Tapi kalau perawat jarangnya buka mandiri ya. Ada nggak perawat buka mandiri? Jarang ya. Ada. Perawat buka mandiri, layanan keperawatan mandiri gitu ada. Ada. Saya nggak mau kunjungan lagi. Atau saya cukup sekali aja deh makan di tempat ini. Kira-kira kenapa? Mbak Putri? Terus kalau laki-laki itu kan bilang cukup sekali sekian banyak laki-laki kan. Itu memang laki-laki itu lebih dari satu perjalanan. Kalau di keperawatan ada mata kuliah komunikasi keperawatan gitu. Kayak tapi kayak gitu ada. Penting tuh ternyata komunikasi itu tuh. Kalau sama AI kan nggak akan banyak komunikasi yang
Mbak kok gendut banget sih? Pantesan kamu sakit, badannya tinggal tulang kayak gini, misalnya kan. Bapak sih makannya kayak gini-gini. Sorry kalau keperawatan saya tidak begitu memahami, jadi saya ngomennya soal gizi. Ngapain saya kunjungan kayak gitu? Sudah suruh bayar, diejek lagi, kan gitu kan? Tapi kalau sama IAI kan enggak. Nah ini mungkin eh, pertanyaannya, kalau kemarin di kelas sebelah itu menyampaikan, wah hati nurani dan empati, I care itu tidak tergantikan. Ya kalau bisa memberikan yang optimal. Tapi kan teman-teman manusia yang punya capek juga. Jam 8 masih oke. Pasien datang jam 12, jam 2 ketika mau pulang, kemerungsung tuh. Ini janjiannya kita makan bareng. Orang yang SD nih, jam setengah 3, jam 2 kok masih ada pasien. Bisa kamu layani dengan baik, sebaik dengan jam 8? Belum tentu. Ya, jadi ketika kita mengunggulkan empati nurani dan I care atau apapun nilai-nilai yang baik itu, belum tentu bisa seragam. Ya, jadi pertanyaan di sini, apakah masih relevan empati, intuisi dan yang lain? Oke, revolusi industri 4.0, transformasi, otomatisasi, digitalisasi, integrasi data. Semua hal serba integrated. Apa hal terintegrated di handphone kalian? Apa contoh hal yang terintegrated? Integrated itu kamu ngomong datamu ada di sini itu mengarah ke sana, data mengarah ke sana, ke sana. Jadi saling terhubung. Apa itu? Contohnya apa? Di handphone kalian deh. Apa? Apa? Medsos. Apa? Integrasi di medsosnya. Contoh integrasi di medsos apa? Apa contoh integrasi data di handphone? Nomor apa? Nomor handphone. Apa bukti integrasinya apa? Oh, jadi suggest pertemananmu based on informasi kontak. Nah, terintegrasi. Oke. Apa contoh yang lain? Kalau dulu enggak, kamu harus manual. Instagram awal-awal itu saya main 2012, itu harus manual betul tuh. Cari namanya, tidak terdetek. Kalau sekarang nulis 3 huruf atau 4 huruf langsung ada suggest apa-apa. Kalau dulu harus benar-benar sudah enter. Oh nggak ada yang match. Dulu benar-benar masih dibangun sih. Apa contoh integrasi yang lain? Email. Contoh, maksudnya email. Email nggak pakai buat apa-apa ya. So ketika semuanya serba otomatis, bahkan dulu kalau saya ke puskesmas atau ke rumah sakit, teman-teman perawat itu tensinya masih pakai yang manual tuh. Sekarang minggu lalu saya di RSA UGM, Pak, tolong diukur tensi dulu. Oh, oke. Saya santai-santai, oh, Pak, tangannya masukin. Oh, saya nunggu diperintah aja sih, Pak. Ada alat tersendiri yang dimasukkan satu lengan. Ya, bukan yang pakai digital yang handnya masih dililitkan, tapi tangan saya dimasukkan langsung. Semuanya serba digital. Ketika semuanya serba digital, itulah tipikal dari 4.0, revolusi industri 4.0. Jadi ada revolusi industri 3.0, 2.0, 1.0. Ya, jadi makin kecil angkanya, makin kuno kalau dengan kacamata sekarang. Tapi di saat itu ya itulah yang hebat. Ya, serba digital. Jadi sekarang tensimeter pun digital. Yang saya kalau di gizi pun kita pernah, kalian sudah praktek lila, ya, mengukur lengan atas itu kita tadinya pakai pita, ya, pakai pita. Nah, sekarang sudah pakai digital ada.
yang ya tergantung, itu nanti jadi kelemahannya. Digital, kalau baterainya habis, lama nggak dipakai, lama nggak ditera, nggak akurat. Tapi manual, timbangan injak contohnya, semakin sering dipakai, pegasnya makin jelek tuh. Maka nimbang di sini, nimbang di sana bisa beda. Jadi sebenarnya ada plus minusnya sendiri. Dan revolusi industri ada integrated data. Datanya terintegrasi. Contohnya, handphone saya sama laptop terintegrasi tuh. Jadi saya nulis sesuatu di laptop, di kalender, langsung muncul di sana. Saya nyatet di sana ada foto, langsung muncul di sini. Tapi bukan aplikasi, tapi memang sistemnya saling sama. Ketika saya ada nelpon di situ, saya bisa angkat dari sini. Ketika saya mau ngecek di sini, saya bisa dari sini. Data semua yang ada di laptop ada di HP. Data semua di HP ada di laptop. Laptop saya adalah HP, HP saya adalah laptop. Itu integrated. Belum lagi nanti kalau kita punya smartwatch, itu integrated lagi tuh. Ya kan? Semuanya data ada. Itulah revolusi industri 4.0. Kalau era society 5.0, ketika teknologi khususnya AI atau IoT, Internet of Things, KB ada internetnya. Kalau di kita yang sekarang ada adalah printer internet. Kamu di mana terus minta di internet apa diprintkan, nanti di kantor atau apa sudah siap. Pakainya cloud. Zaman saya kuliah nggak ada cloud. Apa-apa harus pakai flash disk. Kalian udah pakai flash disk? Masih ada yang pakai flash disk nggak? Nggak. Masih ada yang punya? Masih punya ya, tapi 1 bulan deh pakai flash disk. Tidak, enggak ya. Saya selama-lama saat-saat itu harus pakai flash disk. Ketakutan pakai flash disk terbesar, ketakutan terbesar pakai flash disk adalah virus. Jadi dosen saya ketika saya minta file, flash disknya harus baru. Setiap kali Pak mau minta mata kuliah tadi presentasinya boleh minta, boleh flash disk baru. Karena kalau pakai flash disk lama ada virusnya, khawatir. Jadi flash disk harus betul-betul baru, buka kemasannya di depannya beliau. Jadi setiap pertemuan kami beli flash disk baru. Kelas itu beli. Kalian bayangin berapa rupiah yang kami buang saat itu. Kami ketakutan. Tapi ya karena ketakutannya dosen wajar ya. Karena laptopnya bisa hilang waktu itu kalau ada virus. Antivirus belum begitu banyak. Sebelum flash disk, penyimpanan berupa disket. Saya nggak ngalamin disket, apalagi kalian. Saya nggak ngalamin itu. Disket bentuknya seperti compact disk, bundar kecil, ada slotnya sendiri di PC. PC sekarang sudah nggak ada apa namanya CD readernya. Laptopmu pun nggak. Kalau laptopmu masih ada CD readernya, laptopmu laptop lama karena dia memakan banyak space. Jadi gendut laptop itu. Jadi laptop tipis-tipis kayak gini, ini sudah nggak ada nih CD readernya. Ada yang laptopnya masih sama jempol lebih gedean laptop? Ada? Masih, nah itu belakang masih ada itu. Itu 2012 ke bawah. Dari XD lagi. XD. XD tahun 98. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting kan masih bisa nyala. Enggak masalah. Tapi itulah perbedaannya. Dulu pakai disket, terus pakai flash disk, sekarang pakainya cloud. Ya. Cloud masih 5 giga nggak sih? Cloud gratisnya masih 5 giga. Ada yang nggak punya cloud? Oh, semuanya punya? Oke. Nanti kalian nyimpen semua data, akan dipraktek membuat Gmail, Google Drive, sama cloud. Karena nyimpennya di cloud semua. Ya, oke. Ada yang punya aplikasi ini? Salah satu dari ini? Atau mungkin yang lain? Aplikasi dengan keywordnya Hearthstone. Tidak ada. Tidak ada aplikasi bicara tentang kesehatan di handphonemu. Pak, itu aplikasi bicara kesehatan.
Katakan dong, biar nggak kayak swam. Swam tahu nggak swam? Swam itu suara lebah dulu, berkumpulan. Itu swam. Swam itu nama sosial media dulu. Swam. Sekarang udah nggak ada ya. Apa? Mbak Tris menyampaikan apa? Apa? Kalau aplikasi yang dari Bapak itu kemarin waktu saya beli Jamika itu ada aplikasinya namanya Huawei dan juga pakai dari Isinya apa? Bicara tentang apa? Aplikasi Huawei. Hal itu. Sudah berapa langkah? Oke, terus? Padahal itu keterampilan teman-teman keperawatan tuh untuk melihat mungkin level depresi atau enggak, stresnya atau enggak, ada kecemasan-kecemasan gitu kan. Saya kalau lihat judul skripsinya teman-teman keperawatan tuh loh, tingkat kecemasan mahasiswa. Kayaknya mahasiswa sekarang cemas-cemas semua. Tapi di mata kuliah saya, please jangan cemas ya. Nanti kalau mau nilainya mau keluar aja itu cemasnya di situ aja. Bisa nggak aplikasi Huawei, apalagi selain Huawei? Saya tidak, apalagi Mbak Samsung, ada juga, terintegrasi sama handphonemu. Oke, oke. Sumbernya dari mana? Mereka bisa mengukur itu kamu sekian, sekian, sekian. Dia datang dari mana itu? Jamnya. Kalau jamnya kan asumsinya ditaruh di lengan tangan ya, di tangan sini ya. Kalau strapnya agak sedikit panjang ditaruh di kaki. Hmm. Saya mau tanya yang keperawatan. Kamu sudah kuliah topik-topik keperawatan gitu atau masih umum-umum? Yang bicara tentang keperawatan belum ada? Ada. Oke. Dulu saya kalau ngambil strategi belajar waktu itu ya masih benar-benar baru ngomongin soal kesehatan masih nol karena mata kuliahnya pertemuan awal-awal, belum ada mata kuliah lain. Tapi apakah teman-teman keperawatan kalau bekerja itu sumbermu di dalam menggali data adalah lengan ini? Even untuk tensi, apakah tensi di sini? Bahkan kalau tabib Cina di film-film lama tuh sampai mana-mana tuh. Gitu. Yang saya mau tanyakan teman-teman sekalian, itu memunculkan angka atau tidak? Detak jantung, kadar oksigen darah, atau apapun itu memunculkan hasil angka atau tidak misalnya? Apakah angkanya itu betul menunjukkan hasilnya kondisimu saat itu? Misal tensi, apakah itu betul-betul akurat? Kalau kayak gitu teman-teman keperawatan harus kuliah yang praktek. Kalau nanti ditanya, ayo diajari keterampilan melakukan tensi, pengukuran tensi, bilang aja, jadul dosennya. Kan tinggal pakai kencangkan band saja. Iya dong. Saya bukan sedang mendoktrin kalian ya, tapi berpikir kritisnya ke situ. Ngapain kalian praktek-praktek untuk mengukur saturasi darah? Yang kalau kena COVID dulu dijepetin di jempol atau di jari. Ya kan? Pakai oximeter. Nah, tempelin aja nanti kata, oh, wah Bapak kekurangan oksigen nih. Sesek ya? Oh ya pantas angkanya 90, 94 ke bawah. Kalau saturasinya masih 99, 98 masih oke. Oh masih bawahnya butuh oksigenasi lebih baik nih. Misal seperti itu. Ngapain pakai alat-alat kayak gitu, Bu? Kuno, misalnya. Nggak usah praktek-praktekan kayak gitu lagi.
tinggal kencangkan saja, paskan sensor, jangan ada keringat, jangan ada bedak atau apapun itu. Nanti kan muncul hasil di handphone. Tapi apakah itu akurat? Tidak. Saya menampilkan foto, screenshot ini. Apa nih? Auscultation, terus kemudian Littmann, kemudian Langhart sound. Ngapain pakai stetoskop? Semuanya aja ditempelin di handphone dan di lengan kalian. Detak jantungnya kelihatan, bunyi jantungnya, murmur jantungnya, kalau ada masalah apa-apa, sumbermu adalah tanganmu gitu tuh. Tapi apakah betul? Ini harus dikritisi. So, jangan sampai seorang pasien, klien kalian, siapapun itu, mereka merasa lebih tahu ketika mereka menggunakan gadget. Karena bisa jadi muncul angkanya. Iya muncul. Kalau ditaruh di kakinya hewan selama itu jelas, ya tetap akan keluar hasilnya. Gitu ya. Kasih ke manekin, belum tentu. Tidak bisa, pasti akan bisa. Ya. Nah, ini ada beberapa hal yang isinya adalah novelty, kebaruan atau informasi yang baru di era serba digital. Kalau dulu yang kalian kenal, khususnya teman-teman keperawatan, Gizi juga mungkin bisa jawab. Apa yang kalian ketahui terlintas di kalian ketika saya menyampaikan tes DNA? Related to untuk apa seseorang ngetes DNA? Yang terlintas di kalian? Apa, Pak? Kecocokan? Yang terlintas saja deh, nggak usah mikir daki-daki. Kecocokan? Keturunan, apalagi? Tindakan kejahatan, apalagi? Siapa yang terakhir kali tes DNA dan ternyata anaknya betul itu siapa? Oh, Maria Teguh. Tahu nggak sih? Para pemirsa yang diberkati Tuhan, super sekali. Kamu hidup di era itu nggak sih? TGW dulu, Maria Teguh, Golden Ways, gitu tuh. Kan kena kasus tuh dengan anak kandungnya. Gak diakuin kan? Tapi waktu itu tes DNA, ternyata hasilnya adalah ya keturunannya saat itu ya. Tapi maaf kalau saya salah, silakan dikoreksi. Tapi hasil saat itu seperti itu. Tes DNA mengarahkan atau yang terlintas di kita adalah kamu anakku bukan anakku misalnya. Itu sinetronnya. Nah itu diarahkan dengan tes DNA. Nah, sekarang bukan. Kalau di dunia gizi tes DNA bukan untuk itu. Sekarang di gizi, buat kamu juga kan baru tahu tak? Di gizi, tes DNA itu mengarahkan kamu harus makan apa untuk tidak sakit. Jadi bukan lagi ngomongin ini anakku, bukan itu. Tapi saya harus makan apa biar saya kurus. Karena ada pernah, mungkin teman-teman pernah dengar, saya makan dikit kok jadi gemuk, dia makannya banyak nggak gemuk-gemuk. Pernah ada anekdot seperti itu, pernah dengar ya? Saya makan dikit aja dan dagu saya 2. Dia makan banyak banget, masa tetap kurus? Kan ya? Nah, biar tahu apa yang terjadi, pakai tes genetik tadi. Seseorang itu punya gen obesogen. Obesogen itu genetik yang lebih prefer untuk seseorang menjadi lebih cenderung lebih mudah gemuk. Mudah gemuk. Jadi kena ke-trigger sedikit aja, dia makan misalnya makan manis merek A, merek B, jenis A, jenis B, dia cepat banget gemuknya. Tapi ketika tidak punya obesogen, itu tadi, gen yang obesity, mau makan itu nggak ada masalah. Nah, permasalahannya kamu punya nggak gen obesogen itu tadi? Nggak tahu. So, cek. Nangkep analogi ini ya. Itu sekarang di Jogja pun ada, di Patirapih pun ada. Jadi, siapa pengen kurus, bukan cuma menghindari makanan ABCDFG, tapi kita lebih ke personal. Caramu kurus dengan caramu kurus beda. Walaupun kamu sekarang sama-sama gemuk, tapi beda. Yang kamu harus makan berbeda. Itu salah satu yang sekarang ya.
personalized untuk obat, diet, sama screening. Obat juga sama. Terus kemudian ada teman-teman yang pernah dengar ini, Thermomix. Kalau nontonnya MasterChef Australia, ya. Tapi kalau MasterChef Malaysia, oh nggak tahu kasusnya ya, nggak tahu ya. Kemarin ada MasterChef Malaysia yang harus membunuh ART-nya. Ya. Oke, buang aja. Nah, teman-teman nanti nggak tahu aja. Ini Thermomix. Biasanya kalau kamu goreng pakai apa? Wajan. Kalau kamu merebus pakai apa? Kok nggak pakai wajan? Kenapa goreng nggak pakai panci? So, setiap alat punya tujuannya sendiri-sendiri, toh. So, kalau kamu mau bikin rumah, atau kamu tinggal di kos dan mau mandiri, alat yang harus disediakan banyak dong. Kalau pakai Thermomix, enggak usah. Semua peran di dapurmu cukup satu alat. Goreng bisa, numis bisa, ngukus bisa, bikin nasi bisa, bikin bubur bisa, blender bisa, etc. Sampai capek, itu satu alat aja. Sebelumnya belum pernah ada alat seperti itu. Ya, jadi buat para cewek yang suka masak nggak dualisme gizi sendiri perawat sendiri nggak ya, karena teman-teman juga saya yakin suka masak. Besok kalau mau nikah minta ini sebagai mas kawinnya. Nanti lihat harganya deh. Yangmu tadi kemarin duduk di sini kan? Oh itu ya sudah turun. Minta itu. Saya mau satu Thermomix aja. Kamu bisa googling harganya. Ya, yang mereknya Thermomix ya. Ya, adalah alat yang secara teknologi advance ya. Dia bisa melakukan 22 peran. Apa perannya sudah ada di gambar tersebut. Banyak banget peran. Oke, ya harganya lumayan. Yang jelas saya belum bisa beli. Tapi untung saja istri saya tidak ikut kuliah. Jadi nggak tahu. Oke. Kalau kemarin saya menyampaikan ada istilah hmm, telemedicine. Telenursing seriously belum ada? Telenursing ada. Kok kemarin di kelas B bilang hah? Belum ya? Tapi ada. Apa layanan yang disajikan di telenursing? Itu perawat. Oke. Oh, berarti kayak Jack suruh bersihin rumah. Kalau dulu. Tapi analoginya sama. Ini di bidang kesehatan, minta perawat. Oke. Oke. Layanan perawat, gitu. Layanan tenaga kesehatan. Oke. Apa selain itu? Itu kan perawatnya datang. Secara fisik ada perawat. Kalau telemedicine kan dokternya tidak ke rumahmu. Konsultasi. Oh, oke. Nah, kalau yang keperawatan ada. Kalau tahun lalu belum ada. Ketika saya bikin gambar ini tahun lalu belum ada. Ya, waktu itu telenursing. Jadi saya menambahkannya adalah teledieteting. Konsultasi diet secara online. Itu sudah ada, sudah sejak 2020 sudah ada. Saya nemu video yang membuat seorang pulmologis, ya, ahli penyakit dalam khususnya paru, merasa akan kehilangan pekerjaan. Kemarin yang kehilangan pekerjaan adalah penerjemah, sekarang tenaga kesehatan. Kita lihat video ini ya. Isinya video tok kuliah saya. Habis itu soal ujiannya nggak ada yang video.
how to lose my job. And this is scary because I developed this skill over 20 years. I just boom, look at an x-ray and say, oh, here we go. We have right middle lobe pneumonia, maybe left upper lobe consolidation. Patient is very sick. She has bilateral pneumonia. We need to take care of her. But here comes AI, and of course, they pick it up in a second. So now, you don't need professional eyes to look at these x-rays. You just have artificial intelligence, and they picked up the pneumonia. So I'm going to be applying to McDonald's soon. I hope they have some openings. Seorang dokter ahli paru akan melamar pekerjaan di restoran McD aja. Karena pekerjaan dia untuk membaca hasil ronsen, pengalaman dia 20 tahun, bisa disaingi hanya dalam 1 menit oleh AI. Dia membaca, oh ini di paru kiri, lobus kanan ada pneumonia nih. Sama IA langsung muncul. Ini pneumonia. So, tidak lagi butuh mata seorang pulmologis. Kehilangan pekerjaan dia di topik itu. Ya kan? So, ini benar-benar bisa jadi membantu seorang pulmologis atau justru menjadi saingan yang baru. Rumah sakit ngapain bayarin profesional sekian rupiah? Mendingan 1 profesional aja, tapi alatnya banyakin, kan gitu aja. Daripada banyakin orang tuh. Karena kalau kayak gini kan nggak butuh empati. Oh, yang dihadapi selembar kertas ronsen. Nggak perlu empati tuh. Nggak, karena mainnya sama benda mati. So, kalau masih mengedepankan empati, mungkin tidak selalu seorang nakes itu selalu mengedepankan itu ketika yang ditangani belum tentu orang manusia hidup. Bisa jadi cuma gambar, obat, makanan, itu kan tidak selalu bicara tentang. Ya, ini ya silakan dikaji bagaimana dari pendapat kalian masing-masing. Ada yang pakai fitness selain Mbak Tisa tadi yang katanya suka lari, katanya ya. Siapa yang pakai fitness app? Sudah berapa ribu jalan kamu sehari ini? Ada yang pakai? Pakai. Oke. Ini jadi ajang pamer toh? Ya nggak apa-apa. Kan kita haus pujian. Kamu kok sehat banget sih? Iya dong. Kalau larinya dikit nggak usah dipamerin, tapi kalau larinya banyak pamerin itu toh nggak apa-apa. Fitness app, saya yakin semua handphone ada aplikasinya tadi. Huawei, Samsung ada. Setiap Samsung, setiap pasti ada. Tapi dibuka atau enggak, mungkin berbeda. Ya. Oke, ini adalah aplikasi fitness. Tadi sudah disampaikan sama Mbak Tista, sama Mbak Helena. Ya, terkait apa aja yang ada di dalam. Wearable devices. Sudah punya apa aja? Selain jam, smartwatch. Jamnya pinter, berarti yang pengguna harusnya more diligent ya. Lebih pinter. Apa gadget yang nempel di tubuhmu selain smartwatch? Saya karena masih bodoh jadi pakainya analog. Analog, jamnya saya analog. Nggak ada baterainya. Tapi kalau mau ngecas tinggal dikasih ke ya nggak waste juga. Atau pendung atau ditutup kayak gini ya enggak. Siapa yang gadget yang selain smartwatch yang kalian punya, misalnya contoh di gambar ini ada smartwatch, ada glass, apa lagi ya, ini mungkin GPS tracking, ini ada cincin. Kalau suka filmnya Marvel, Robert Downey, siapa Robert Downey? Iron Man kalau sudah berkostum sebelumnya. Tony Stark. Tony Stark itu kan dia punya cincin tersendiri tuh. Ngapa-ngapain kan dia pakai cincinnya. Itu dulu imajiner enggak? Itu imajinasi toh dulu toh. Sekarang sudah ada. Bahkan berkomunikasi dengan
Taruhlah ruang kelas seperti ini tiba-tiba set, gitu. Hai dan yang lain. Itu kan imajinasi itu dulu tuh. Tapi sekarang sudah bisa. Tapi masih kasar yang kita punya Zoom. Itu kan masih kasar sekali. Masih butuh devices. Tapi besok, kalau saya tidak salah, Apple sudah ngeluarin alat itu untuk komunikasi. Ya alatnya gede, kotak ini masih segede itu. Dia bisa berkomunikasi secara, jadi kita menggunakan layarnya itu ya, ini udara bebas seperti ini. Tapi kan tetap harus ada devices yang nempel di jari-jari kita. Jadi ketika jari kita ke sana, jari kita ke sini, itu akan tergambar. Dan masih butuh kacamata untuk sebagai monitoringnya. Ya, sekarang sudah seperti ini. Terus sama armband ini juga smartwatch. Oh, ini ada gesper juga untuk di tubuh kita sekarang bisa untuk ngecek kesehatan. Nah, maka tadi pertanyaan kritisnya besok bisa disampaikan tuh ketika kalian praktek ngukur-ngukur tensi dan yang lain. Sudah atau belum? Sudah. Masih berlangsung? Masih prakteknya masih ada praktek related itu di semester ini? Semester besok mungkin masih ada? Coba tanyakan ke dosennya. Kita lihat respon dari teman-teman keperawatan. Ngapain sih melakukan ini? Ya pakai kata yang lebih baik ya. Ibu boleh bertanya, kenapa kita nggak menggunakan smartwatch aja atau wearable devices yang lebih kekinian? Kenapa kita masih praktek dengan alat seperti itu? Gitu ya? Coba ditanyakan. Saya tidak bisa menjawabnya karena nggak punya kompetensinya. Mungkin mereka punya. Tapi harapannya bukan, ya maaf kampusnya masih punya ini, gitu ya. Semoga bukan seperti itu. Di Jogja ada kampus IAIN baru loh. Tahu? Isinya, oh nggak tahu. Baru ada pamflet yang gede-gede banget balionya. Universitas AI, jangan-jangan nggak ada dosennya. Datang, loh, kelasnya nggak mulai-mulai. Ternyata selamat datang, semuanya ada di digital. Karya kayak pacarnya apa namanya? Plankton, kan pacarnya digital tadi tuh, nggak bener-bener ada tuh. Bayangin aja, itu tiba-tiba kalian datang kuliah terus duduk, kok kosong nggak ada dosennya nih, boleh pulang? Ternyata nggak. Jangan pulang dulu. Nah, dosennya ada di digital gitu ya. Kita nggak tahu peran saya akan tergantikan atau enggak. Saya nggak tahu. Ini juga AI di gizi. Kami itu harus menghafal. Apel itu zat gizinya berapa? Tapi apel kecil, apel gede kan ukurannya beda dong. Kita harus, waduh, otaknya udah nggak cukup nih untuk ngapalin apel doang nih. Apel juga warnanya beda, jenisnya beda, ukurannya beda, zat gizinya tentu beda. Tapi dengan AI, udah tinggal di scan aja, dia akan muncul apelnya ukurannya sekian, dimensinya sekian, jenisnya ini, mereknya ini, dia akan zat gizinya apa aja, bisa diolah jadi apa aja kan. Saat itu masih jadi PR, tapi sekarang sudah muncul. Ya. Jadi besok kalau kamu praktek, ngapain belajar ini gitu ya, ngomong sama dosen dari gizi. Saya ngomong kayak gitu karena saya nggak mampu mata kuliah tersebut ya. Kamu ngomong, ngapain Bu harus menghafalkan, kan sekarang ada handphone gitu ya. Selama jaringan internet ada, dan sekarang kan Telkomsel sudah menjalankan ke semua wilayah Bu, 5G misalnya kayak gitu. Sudah kerjasama dengan Rusia ya kita untuk pengembangan 5G di banyak tempat di Indonesia. Ya untuk kayak gitu. Terus sama microbiota management. Ada yang hari ini minum 2? Saya mau kesini dong. Ada yang hari ini minum probiotik? Atau minggu ini minum probiotik? Ya udah, tahun ini deh minum probiotik. Saking jarangnya masyarakat kita itu minum probiotik. Produk probiotik nggak ngerti. Nggak usah disebutin itu, saya belum di endorse sama dia. Saya ada minum 2 hari ini. Yogurt ataupun kefir ataupun apapun itu yang memang ada probiotiknya, ada tahun ini, minggu ini, gimmick beneran.
Kenapa kamu minum itu? Lagi susah BAB terus minum itu. Apakah dengan minum itu habis ini BAB? Itu dia, Pak. Belakang aja dulu nggak apa. Sudah BAB tapi. Oke, sudah. BAB-nya berapa hari sekali? Harusnya. Ya, terus ini jadi 2 kali. Kemarin Tidak apa-apa. Kita di sini sedang tidak bicara sesuatu yang memalukan. Kenapa? Karena ternyata mahasiswa ada yang BAB-nya 3 hari sekali. Nggak apa-apa, jujur nggak apa-apa. Sehari 3 kali. Saya ngomong 3 hari sekali. Kamu sehari 3 kali. Oke. Nanti sudah belajar tentang sistem defekasi? Ya, ini saya lagi bicara defekasi bukan makan ya. Sehari paling nggak 1 kali. Terlalu sering malah jadi masalah. Karena bisa jadi pencernaannya malah justru kurang baik. Ya. Belum sempat termetabolisme sudah harus dikeluarin. Belum dibayar sudah keluar. Baru makan tuh belum juga bayar. Mau kamar mandi mana ya? Apa tujuanmu untuk BAB? Ada lagi tujuan yang lain selain BAB? Tujuan konsumsi seperti itu selain untuk BAB? Ya laris gitu ya, kasihan sama ibu-ibunya. Kan itu dia genjot terus ya. Kan nggak ada yang bapak-bapak jualan itu, adanya ibu-ibu doang untuk mendukung ibu-ibunya. Oke. Sekarang kalau di bidang gizi, tapi internasional base ya, teman-teman gizi di luar negeri sekarang fokusnya semuanya tentang probiotik. Ternyata probiotik itu di tubuh kita, dia nggak cuma bertanggung jawab soal BAB lancar atau enggak, tapi banyak banget. Bahkan sampai risiko penyakit jantung, stroke, diabetes pun ternyata ada kaitannya sama mikrobiota. Dan apa yang kalian makan itu menentukan mikrobiotamu. So kalau kita kemarin diskusi, kamu bisa terdetek dengan sidik jari, wajah, face detector, ataupun retina, di luar itu sudah bisa terdeteksi berdasarkan mikrobiota yang ada di feses. Fesesmu adalah kamu. Jadi apa mikrobiota yang muncul di fesesmu, itulah gambaran siapa kamu. Maksudnya apa? Kalau kamu makannya ABCD, maka yang hidup di dalam koloni yang hidup di pencernaanmu, itu adalah koloni yang hanya bisa hidup oleh ABCD. Kalau kamu makannya DEFGH, koloninya berbeda. Kalau kamu makannya ABCDEFGHIJ, kamu punya koloni yang berbeda. Dan semakin koloninya berbeda, mereka memberi manfaat kesehatan yang berbeda. So, kita identifikasikan koloni apa yang ada di pencernaanmu, itu menggambarkan apa aja yang kamu makan selama hidupmu ini. Bukan minggu ini, bukan bulan ini, sehidup ini. Dan itu menentukan risiko kesehatanmu apa. Dan sampai ke moody. Ada yang senggol bacok? Kesindir temannya dikit langsung marah. Gampang tersulut emosi. Bisa saja yang terjadi adalah dysbiosis. Nggak ada mikroba yang baik di pencernaan. Ya, nanti lihat, kalau teman-teman, khususnya teman-teman gizi mungkin. Untuk memperbaiki mood sama konsentrasi, coba konsumsi itu. Tapi bukan merek itu saja. Merek yang lain. Karena merek lain menyediakan lactobacillus yang lain, bifidobacteria yang lain. Ya.
Jadi itu hal yang baru kalau di gizi. Microbiota management. MBG. Itu dari yang kemarin ketika bulan puasa diberikan dalam bentuk, bulan puasa. Liburan sekolah, MBG-nya diberikan dalam bentuk, enggak ngikutin. Liburan sekolah, ini kan sekarang sudah mulai libur nih. Kalian aja masih sekolah. Sekolah tinggi. Ketika libur, pemerintah setempat memberikan MBG-nya dalam bentuk makanan mentah. Itu biskuit ataupun sayur ya sayuran, pisang ya masih pisang, wortel belum jadi sop. Tapi kebayang nggak teman-teman bicara tentang MBG? Ini bukan cuma gizi ya, teman-teman keperawatan bisa memahami juga MBG soalnya Indonesia. Itu dia adalah ada rantai luar biasa tuh dari petani. Ini saya sedang tidak mempromot Pak Prabowo ya. Kebetulan saya memilih yang lain kemarin. Tapi saya tetap hormat ya Pak ya. Saya lagi menunggu beasiswa lain. Oke, kalau teman-teman cermati, apa kaitan MBG sama ini? Ini adalah menurut saya program yang kalau di kacamata saya sebagai seorang gizi, program yang kalau dijalankan dengan baik, underline itu ya, kalau dijalankan dengan baik, ini program luar biasa dampaknya. Petaninya kena, distributornya kena, yang masak kena, tukang antar masaknya kena, sekolahnya kena, anaknya kena, semuanya kena semua. Bapaknya juga kena, ibunya kalau dia hamil kena, kalau ada balita kena, semuanya kena. Tapi underline tadi, kalau dilakukan dengan baik. Nah, itu namanya blockchain. Ada rantainya di situ. Sayangnya belum pakai teknologi. Teknologi apa ya? Teknologi seperti ini. Mulai dari farmer, processor, mungkin ada certification, sampai logistik, sampai ke konsumen. Based on teknologi. Itu yang belum ada. That's why kenapa program MBG dilirik oleh banyak investor besar di luar. Karena peluangnya untuk dioptimalkan itu besar. Ya, walaupun belum semua daerah di Indonesia ada MBG, masih segmented di wilayah-wilayah tertentu aja. Karena masih berkembang. Duitnya juga luar biasa gede untuk mendapatkan itu ya. Pernah dengar kata novelty? Novel, bukan buku. Novelty. Novelty itu baru. Pertanyaannya, apakah benar-benar fresh, belum pernah ada sebelumnya? Yang disebut novelty itu bukan tadinya nggak ada ini, sekarang ada ini. Bukan. Novelty bukan selalu hal yang seperti itu. Ya, teman-teman, kenapa saya ngomongin ini? Karena besok ketika bikin skripsi, kamu harus mencari novelty-mu apa dari ide ini. Dan saya yakin itu tidak pernah terbahas di mata kuliah manapun untuk mendukung skripsi. Justru terbatas kalian akan dengar kata novelty, saya yakin justru di mata kuliah ini. Walaupun itu tidak kamu jawab untuk skripsi ya. Ya, novelty untuk sesuatu yang baru, sesuatu yang beda, sesuatu yang mungkin menarik. Silakan cari. Pernahkah terpikir bahwa mengukur tensi itu pakai Artband? Pakai apa? Smartwatch 10 tahun lalu. Terpikirkah kalau kita nelpon itu pakai smartwatch? Halo, 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 halo. Yang ada teleponnya anak-anak kecil tuh. Tapi dulu kan ini kalau kalian lihat kok, saya kecilnya nonton Power Rangers. So kalau mau menghubungi Rangers merah itu pakai gadget di tangannya. Dulu kan imajinasi toh, sekarang bisa. Itu novelty. Dulu nggak ada, sekarang ada. Atau kalau sekarang adanya apa, besok dimodifikasi menjadi sesuatu yang baru. Itulah novelty. Atau teman-teman tahukah FOMO, Fono? Mungkin yang tahu FOMO ya, yang sering. Apa itu FOMO? Apa yang kamu takut ketinggalan?
Tren apa yang kamu takut ketinggalan? Makanan. Jadi kalau temanmu, cobain dulu tempat ini, tiba-tiba nyobain, kamu kena bujuk. Apalagi selain makanan, kalian nggak bisa lepas dari velocity. Dikit-dikit velocity, dikit-dikit. Kamu juga makanan. Velocity. Apa perasaan ketika semua teman-teman velocity, kamu belum velocity? Kamu kena demam FOMO. Itu FOMO itu. Kena fear of missing out ya. Jadi takut ketinggalan tadi. Ketinggalan dalam artian, kok semua orang tahu saya nggak ngerti? Kok semua orang ke sana saya nggak ke sana? Ini yang keperawatan nggak pakai baju biru ini siapa? Korsanya. Ada keperawatan yang nggak pakai korsa? Ada. Kamu nggak merasa asing? Nggak apa-apa? Ada aturan harus pakai seragam itu. Kok bisa kompak mereka dikasih tahu? Oh, ada grup yang nggak ada mereka? Temanmu loh, Mbak. Memang kayak gitu. Oh gitu, nggak wajar. Oh, kenapa nggak beli 3 buat mereka? Tapi sebenarnya ada grup yang nggak ada kamunya. Grup yang nggak ada kalian itu ada. Mereka ngomongin itu. Nah, teman-teman sekalian, nah, apakah betul kita butuh sesuatu yang baru terus-menerus? Nanti trennya ini lagi gitu. Apakah teman-teman harus ngikutin itu terus? Capek loh. Di luar sana itu tren luar biasa cepat. Kalau nggak ngikutin ya nggak apa. Kalau nggak sempat terkejar juga nggak apa. Ya. Tapi itu penyakit sekarang. Karena trennya luar biasa cepat, kita jadi harus mengikuti itu. Itu jadi penyakit buat kita. Itu generasi sebelum kita nggak ada sakit FOMO. Sakit dalam tanda kutip ya. Karena kita merasa ketinggalan tuh, ada yang kurang gitu tuh. Itu tidak terjadi di sebelumnya. Karena dulu teknologi sangat pelan. Jadi kalau ketinggalan juga apa-apa. Wong saya nggak mampu, wong saya lagi nggak punya, atau apapun itu. Ya. Tapi sekarang kayak gitu. Fear of going out sama fear of normal. Menjadi normal ternyata ketakutan sendiri gitu ya. Ya, ini ada beberapa informasi nanti bisa dibaca, tapi harapannya teman-teman ketika nanti bicara tentang apalagi keperawatan itu kan kalian keperawatan peka budaya gitu tuh. Yang dikit-dikit mengarah ke arah apa yang menjadi teknologi, menjadi sesuatu yang baru gitu kan. Bahkan dosen-dosen kalian itu saya tahu mereka menemukan ada aja aplikasi yang dikembangkan sama mereka. Ya kan? Kalau kalian dapat mata kuliah dari beliau-beliau, mereka mengembangkan aplikasi ini, aplikasi itu yang sebelumnya belum pernah ada. Itulah kita sebut sebagai novelty. Ya, sebesok ketika melakukan penelitian apa novelty? Ya, ini bisa dipakai. Nah, tapi sayangnya nggak semuanya bisa diterapkan. Nggak bisa semuanya diterima. Ini ada beberapa syarat. Dan ini mungkin slide terakhir. Pas 5 menit lagi. Kalau kalian FOMO, tapi ternyata FOMO diikuti dengan, ya karena kamu kaya dan mampu, saya yakin teman-teman tidak bisa lepas dari ini. Saya ambil contoh produknya Apple. Monitor di rumahmu harus iMac. Handphonemu harus Apple. Ya, laptopmu harus Mac. Smartwatchmu harus iWatch. Terus kemudian kalau di sini bahkan ada rumah tuh fasilitas rumah yang iPhone tuh. Jadi pintunya nutup sendiri, TV-nya nyala sendiri dan yang lain. Terus kemudian aplikasi yang didengarkan apa itu? Spotify. Pakainya iTunes. Dengerin musik masih pakai apa namanya handphone.
Handphone ya buat komunikasi lah, dengerin musiknya pakai iPod. Oh mau kuliah nyatet-nyatet, hari gini pakai buku, pakainya iPad. Itu jadi satu lingkungan sendiri tuh buat teman-teman yang hidup dengan iOS. Itu jadi lingkungan sendiri. Ada ekosistem sendiri, saling terintegrated. Itulah mata kuliah kita hari ini. Dirangkum dalam satu contoh. Kayak tadi Huawei. Boleh nggak kalau jamnya Huawei, HP-nya non Huawei bisa? Bisa. Karena sistem operasinya sama, Android. Tapi kalau operasinya beda nggak bisa tuh. Harus ada yang sama, integrated namanya. Ya, sama kayak fasilitasnya Gmail. Sebelum kamu bikin Google Form, kamu harus punya akun Gmail. Kalau kamu punya akun Gmail, kamu akan punya akun banyak banget. Itu yang besok kita pelajari di praktek. Kalian akan bikin Google Drive, Gmail, Google Form, etc. Ada yang emailnya bukan Gmail? Ada? Boleh angkat tangan? Kalau dulu teman-teman saya masih ada Rocket Mail, Yahoo. Ada Rocket Mail zaman dulu. Sekarang udah jadi tukang ayam. Ada yang selain pakai Gmail? Sekarang teman-teman harus bikin besok. Saya nggak di endorse Gmail, tapi karena besok prakteknya bikin Google Form pakai fasilitas itu, ada? Semuanya pakai Gmail ya? Oke. Besok bisa bikin lebih mudah lah kalau kalian punya. Karena yang sebelumnya itu masih ada yang pakai Yahoo dan yang ini. Yahoo padahal sudah mati ya, sudah dibunuh tuh aplikasinya. Ya. Oke. Jadi semuanya terkoneksi dengan itu. Oke. Ini ringkasan hari ini terkait sama novelty. Silahkan based on your needs, sesuai dengan kebutuhan. Kalau kamu nggak butuh novelty, ya apa-apa. Karena mungkin tidak selalu harus ngikutin orang. Tidak selalu harus FOMO. Tidak. Orang lain ngomongin apa-apa, hiduplah dengan tanpa handphone, itu ya nggak apa-apa. Itu tidak ada masalah. Ya. Jadi buat teman-teman yang masih tetap hidup analog, hubungi saya lewat telepon, hubungi saya lewat merpati, tunggu burung dara, terus pesannya lewat situ, atau lewat surat, dan yang lain terserah. Ya, tetap humble, kenali potensi kalian, dan punya kekurangan sendiri-sendiri, jaga sikap. Ya, itu yang bisa saya berikan. Pas 9.40. Terima kasih sekali. Ketemu lagi minggu depan ya, karena besok libur. Ya, selamat liburan. Selamat ngubah kris bagi yang punya kris. Selamat ikut muter beteng nanti malam. Jangan banyak ngomong, karena nggak boleh ngomong. Tidak tahu apa itu? Nah, silakan tanya sama yang tahu ya. FOMO. Semua anak teman-teman ikut muter beteng, kamu nggak ikut sendiri. Oke, terima kasih. Selamat siang.